biasa aja gitu Pak menganggap itu. Jadi perlu penekanan terhadap pribadi masing-masing supaya dia tahu kalau sedosa itu menimbulkan apa berujung neraka gitu. Dan zina kan termasuk dosa besar gitu. Itu juga mengiring ke hal yang buruk kan. Dan banyak melanggar iman. Banyak sekarang gara-gara kasus perzinaan jadi maaf kata lah sampai di luar nikah. Nah itu berawal dari yang pegang-pegang tangan terus yang lain-lainnya ya gitu. Lah. Jadi dulu ya apa bilang ada iman dengan kaki, saya rohani, berbanyak ibadah. Kalau dari lima kalau dari pandangan saya, kalau jika zina ini diteruskan, itu bisa sampai membunuh kita. Misalkan salah satu pelaku zina itu sudah sampai ke level atas, yang tiba-tiba sudah hamil duluan, si lawan jenisnya itu tiba-tiba ada meninggalkannya, ataupun si yang hamil itu dulu si penghamil Berujung kepada yang lain ya, dosa lagi diambil dari nikah, si cowok ini panik misalnya, ujungnya dibunuh mungkin si ceweknya atau kalau ceweknya ya jadinya kalau aku jadinya dibuang jadi zina. Nah, jadi udah zina dosa, Allah dia melawan hukum lagi, udah melawan hukum Islam, melawan hukum umum juga. Atau enggak di apa sih namanya aborsi? ya aborsi. Itu dari perbuatan kecil ya. Dampaknya ternyata kalau kita telusuri lebih jauh, kita melihat sangat jauh ke depan, wah dampaknya sangat parah ya. Mungkin tambahan yang lain kita mungkin bisa perbaiki syahadat kita, terus wudhu kita diperbaiki, karena kan itu perbuatan buruk itu kan membantu sholat. Dan ingat sholat tanpa anil fahsya wal munkar. Sholat itu menghindarkan kita dari keji dan munkar. Nah, nanti kalau misalnya kita masih melakukan itu, hal yang kita lakukan ialah kita evaluasi dulu nih. Evaluasi wudhu kita udah benar belum? Karena kan syarat wajib sholat kan mensuci kan. Yang mensucikan itu dengan wudhu. Wudhunya udah benar belum? Ketika wudhunya sudah benar, sholat kita baik lagi. Untuk apa aku sholat? Apakah hanya sekedar kewajiban agar aku nggak dosa? Nah, coba itu kita lagi perbaiki niat sholatnya. Terus kalau bisa, kalau sholat wajib dan wudhu sudah benar, tambah dengan sholat sunnah. Karena saya juga pernah mendengar kan, kalau sholat kamu itu perkataan ulama hadis gitu. Katanya kalau sholat kamu benar, maka hidupmu juga akan benar. Gitu. Jadi kalau ternyata ada orang yang hidupnya kurang benar seperti gemar melakukan dosa, berarti ada yang salah di dalam sholatnya. Mungkin dari gerakannya, dari bacaannya gitu. Jadi itulah dosa. Perbaiki ibadah Allah akan membantu kita. Ia dekati Tuhan, maka hidup kita akan tenang di dunia dan insya Allah akan tenang di akhirat. Dan jika kita lebih banyak itu membaca Al-Quran daripada membaca komik-komik online atau apa namanya berita dari yang lainnya. Ya mungkin waktu lah 30 menit jadi 30 menit tak bisa 15 tak bisa 10 5 menit dulu. 5 menit pun tak apa. Silakan 200 dibuka. Mungkin itulah diskusi singkat. Apakah ada teman-teman yang ingin tambahkan atau tanya lain? Mungkin bagi saya sudah cukup ya, membahas singkat tentang perbuatan zina ini dengan cara apa dengan macam zina, dengan cara melakukan zina, mungkin sudah cukup dan kita bahas. Oh ya, mungkin untuk hukuman yang keseluruhannya itu yang diancam itu merupakan kelaminnya, kelamin dari hukuman. Dan itu sangat-sangat parah dan keji. Dan untuk hukuman yang keduanya belum menikah atau bisa dibilang remaja, itu dicambuk 33 kali bagi
semua Tunggu. badan tubuh pangkatan. Jadi itu merupakan siksaan yang sangat menyakitkan, bahkan untuk di dunia. Coba belinya ya, di akhirat. Di akhirat lebih dari itu. Oke, mungkin itulah sekian diskusi singkat kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Syukran, alhamdulillah, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.